Rambut rontok atau kebotakan seringkali menjadi permasalahan bagi pria maupun wanita. Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Selamat datang di Tanya Dokter. Penyebab dari kebotakan ataupun rambut rontok bisa karena beberapa hal. Yang paling utama yaitu dari genetik, yaitu bawaan dari riwayat keluarganya juga memang sudah botak atau sering rambut rontok. Yang kedua, bisa disebabkan oleh karena hormon. Seperti yang teman-teman ketahui, misalnya nih wanita sedang hamil, itu kan juga sering tuh rambutnya rontok. Nah itu karena ada perubahan hormon selama masa kehamilan tersebut. Dan juga yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah lifestyle. Misalnya kita sering mencatok rambut atau menggunakan hair dryer yang terlalu panas, ya tentunya rambutnya akan lebih banyak rontoknya. Cara mengatasi kebotakan atau rambut rontok tersebut, ya tentunya kalau genetik kan kita sudah nggak bisa merubah ya teman-teman ya. Kalau hormon ya mungkin kita nunggu nih, kalau misalnya untuk perempuan yang dia memang lagi ada masa kehamilan, ya tentunya harus ditunggu setelah itu. Tapi kalau misalnya untuk pada pria, untuk yang dia memang ada botak, kita bisa lakukan beberapa treatment. Salah satunya yaitu dengan PRP. Nah yang ketiga, kalau untuk lifestyle atau gaya hidup, karena misalnya nih dia sering catok dengan yang panas-panas atau misalnya hair dryer menggunakan seperti itu, yaitu dikurangi supaya jangan terlalu panas. Nah teman-teman, tadi untuk treatmentnya kan salah satunya itu bisa dengan PRP yang seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. PRP itu apa sih teman-teman? PRP adalah platelet rich plasma, artinya plasma yang dibuat dari darahnya kita yang disuling di klinik ya, kemudian nanti akan dilakukan sentrifugasi dan didapatkan plasma kekuningannya, cairan kekuningannya. Cairan kekuningannya itu sangat amat bagus ya teman-teman ya, terutama kalau yang kualitas darahnya itu juga bagus. Nah PRP sendiri ya, plasma yang kekuningan tadi itu mengandung banyak sekali growth factor atau faktor pertumbuhan yang fungsinya adalah untuk merangsang regenerasi dari sel-sel rambut, sel kulit, dan macam-macam. Tergantung kita menggunakannya itu di area mana. Kalau misalnya untuk area kepala, untuk area rambut, ya tentunya dia akan merangsang pertumbuhan dari folikel rambut tersebut. Tapi teman-teman perlu mengingat bahwa PRP ini nggak akan bekerja kalau memang di folikelnya tersebut sudah nggak ada rambutnya lagi. Nah kalau yang sudah seperti itu tentunya ya ada pilihan treatment lain ya, contohnya yaitu dengan hair transplant. Tapi kalau misalnya di folikelnya itu masih ada rambutnya, itu masih bisa dirangsang dengan PRP untuk tumbuh lebih banyak. PRP untuk rambut sendiri biasanya dilakukan setiap 4 minggu sekali. Gitu. Jadi kalau untuk melihat hasil biasanya sih kalau untuk rambut memang jujur ya teman-teman ya, akan lebih lama dan lebih sulit dibandingkan kalau untuk wajah. Jadi kalau untuk wajah biasanya saya minta pasiennya untuk treatment minimal 3 kali berturut-turut setiap bulannya. Kalau untuk rambut saya akan minta minimal 5 kali berturut-turut setiap bulannya. Nah, sedangkan sementara sedang treatment itu juga akan dibantu dengan misalnya semprotan minoxidil yang fungsinya juga untuk merangsang pertumbuhan rambut ya. Kemudian juga bisa dibantu dengan suplemen zinc yang dia juga intinya membantu merangsang pertumbuhan rambut tersebut. Treatment ini bisa dilakukan untuk yang sudah punya KTP tentunya ya. Kalau misalnya belum ya kan harus persetujuan dari orang tua. Ya jadi sebenarnya treatment PRP sendiri bukan sesuatu yang berbahaya atau wah banget, dan resiko untuk alerginya juga nggak ada ya, hampir nggak ada gitu. Jadi kenapa? Karena diambil dari darah sendiri, kan nggak mungkin kita alergi sama darah kita sendiri. Nah itu dia sesi Tanya Dokter tentang hair treatment ini. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, boleh banget untuk komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di sesi Tanya Dokter berikutnya. Dadah!